Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group kali ini. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Bang Aan, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, di antaranya antusiasme orang tua tunggu anaknya di hari pertama sekolah. Selanjutnya, perbaikan 14 ruang jalan, maksud kami perbaikan 14 ruas jalan rusak di Lampung dijanjikan selesai akhir tahun. Selanjutnya 1.000 penduduk urbanisasi tambah kepadatan Bandar Lampung per semester. Berita keempat, pemalsuan berkas admin Duk PPDB 2023 dilakukan oknum ASN Kesbangpol. Dan yang terakhir, Pemkot Bandar Lampung kucurkan sebanyak 2,64 miliar rupiah untuk kendaraan operasional lurah. Ya. Nah kali ini Bang, hari ini masuk hari pertama ya. Oke. Semua MPLS, semua masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Baik. Nah itu semua orang yang baru mau sekolah dia di SD, kemudian yang lulus SD ke SMP, SMP ke SMA gitu. Semua hari ini serentak, semua masuk. Orang tua pada dasarnya memang ada beberapa alasan untuk mereka mengantar sampai menunggui atau peduli, terlihat peduli ya. Padahal bukan peduli kalau saya lihat sebenarnya. Mereka itu takut atau khawatir. Yang masuk SD takut anaknya nangis pada saat mereka akan pulang, seperti itu ya. Segala macam banyaklah alasan mereka, tapi memang terlihat dari kemeriahannya luar biasa. Bahkan ada juga cerita ada anak-anak yang sampai mengusir orang tuanya menunggunya sekolah karena mungkin malu ya. Banyak cerita seperti itu. Dan menarik sekali itu yang bisa kita ceritakan di ya. Nah itulah makanya kita tampilkan, kita memang sengaja memproyeksi seluruh reporter untuk mencari hal-hal unik atau menarik dalam MPLS ini. Gitu. Luar biasa. Nah, selain daripada lingkungan sekolah, kali ini kita beralih ya untuk jalan. Perbaikan 14 ruas jalan rusak di Lampung dijanjikan selesai akhir tahun. Iya, Wow. memang sudah semestinya seperti itu sebenarnya ya. Karena 14 ruas jalan itu masuk dalam APBD tahun 2023. Jadi APBD 2023 itu memang harus programnya semua diselesaikan di akhir 2023. Kalau dia lewat dari akhir 2003 artinya terputus dan kemungkinan bisa dilanjutkan dengan anggaran 2024 itu agak kesulitan. Makanya dijanjikan selesai itu artinya memang pemerintah sudah bergerak melakukan hal itu saat ini. Baik. Tinggal menunggu selesainya saja kan gitu ya. Okay. Nah, inilah memang pemerintah komitmen seperti itu atau mungkin juga mereka memang karena sudah menghitung jadi mereka bisa menjanjikan. Tapi ya itulah namanya masyarakat kalau dijanjikan pasti Selalu menagih ya. Pasti selalu nagih. Mungkin bulan depan mereka akan menagih kapan? Sampai akhirnya terlaksana mereka tidak menagih lagi. Betul sekali. Tetapi yang pasti sudah ada titik cerah ya ke arah yang lebih baik terkait dengan infrastruktur jalan ini. Nah, kita akan beralih kali ini untuk lampungpost.id. 5 trending topik di antaranya. Yang pertama terkait dengan pinjaman online. Selanjutnya terkait hari pertama sekolah. Berita ketiga ini terkait strategi turunkan harga pangan. Selanjutnya ada pula follow up lift Az-Zahra pada tahap penyidikan. Dan yang terakhir kira pemilu 2024 di Mesuji. Baik. Nah itu ya kita pilih di halaman 1 ya pinjol. Seperti tajuk yang kita bahas tadi itu ya. Bagaimana tidak pinjol ini luar biasa untuk menjadi perhatian kita karena memang ada sekitar 850-an dana masyarakat tidak tertagih. Itu artinya mereka pinjam dan tidak bisa mengembalikan itu jadi perhatian benar. Artinya harus ada evaluasi atau kemungkinan untuk menolong mereka, pemerintah harus memberikan subsidi untuk pengembalian itu. Jangan disalahkan mereka juga, sembari memang harus diajarkan, harus diberikan edukasi masyarakat untuk gaya hidup yang tidak berlebih-lebihan. Nah itu kan ya. Tapi kalau hanya sekedar edukasi, jangan gaya hidup berlebihan tanpa ada bantuan untuk mengembalikan itu ya mereka tetap terjerat pinjaman itulah. Gitu. Mereka akan mencari pinjaman lain untuk menutupi pinjaman. Nah ya itu dia yang gali lubang tutup lubang. Padahal memang diperlukan juga peran dari pemerintah tentunya untuk ikut mengawasi pada pinjol ilegal ini. Itu.
Ya, tentunya ini juga menjadi salah satu pembahasan yang kita akan bahas juga ya Bang ya di lampungpos.id. Nah, ini juga masih di lampungpos.id Bang. Ini terkait dengan adanya strategi turunkan harga pangan. Ini juga tentunya berkaitan juga dengan pinjaman online. Banyak yang akhirnya meminjam untuk memenuhi kebutuhan di dapur ya Bang. Itu memang berkaitan juga ya. Artinya memang semakin tinggi harga pangan, artinya daya beli masyarakat semakin menurun, itu mereka butuh pinjaman-pinjaman untuk membeli kebutuhan mereka kan gitu ya. Artinya memang pemerintah juga harus punya strategi untuk menurunkan harga pangan itu. Salah satunya misalnya kan kita memang ada tim inflasi. Tim pengendalian inflasi Lampung itu memang bertugas seperti itu. Misalnya jika memang kenaikan ada di komoditas beras, maka stok beras ditambah. Itu kan itu kita mengikuti misalnya rumus pasar. Rumus pasar itu adalah supply meningkat itu harga pasti turun. Kalau supply meningkat. Cuman kalau supply tertahan itu harga pasti akan terdongkrak naik kan. Tinggal itu bagaimana mengaturnya. Nah, pemerintah memang harus mempunyai strategi untuk itu. Oke, kita tunggu tentunya seperti apa strategi yang akan dilakukan dalam tentunya untuk menangani harga pangan. Nah, kali ini kita akan beralih untuk trending topik yang ada di Radio Sai 100 FM. Di antaranya, slang rilis lagu Polisi yang Baik Hati, bentuk penghormatan kepada Polri. Selanjutnya, musik video mind blowing tampilkan dance energik dari Isyana Sarasvati. Berita ketiga, diadaptasi dari novel film Hope angkat tema toxic relationship. Berita keempat, 30 Second to Mars rilis single Get Up Kid tentang motivasi untuk tetap tangguh lewati masa sulit. Dan yang terakhir dari dunia perkipopan, single Jungkook BTS 7 dominasi tangga lagu domestik dan dunia. Oke, ini dari musisi legendaris Slang membuat sebuah lagu tentang mengapresiasi tentang kepolisian Republik Indonesia ya. Mereka bagaimana mengapresiasi Polri di momen HUT Bayangkara. Artinya peringatan lahirnya kepolisian Republik Indonesia di tanggal 1 Juli kemarin ya. Mereka rilis lagu Polisi yang Baik. Itu juga menjadi salah satu apresiasi mereka gitu. Walaupun kini memang di tengah isu-isu yang menerpa polisi itu luar biasa, mulai dari kasus kecil sampai kasus panjang besar dikeluar semua. Ini akibat medsos, bagaimana sikap mereka. Ada yang polisi baik, ada yang polisi jahat gitu. Bad cop atau right cop gitu ya. Itu menjadi sisi tersendiri yang dinilai oleh Slang untuk dibuatkan sebuah lagu Polisi yang Baik. Inilah ya artinya ke depan memang ide-ide seperti itu akan menjadi ternyata ide-ide seperti itu bukan hanya sebagai ajang kreativitas tapi ajang untuk mencari uang ya. Oh, baik. Gitu ya. Bisa dimanfaatkan untuk ternyata kita buat lagu dijual, cuan datang. Oh wow, luar biasa, kreatif ya pastinya ya. Terima kasih banyak Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group pada kali ini. Silakan untuk update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Octavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.